Halo, perkenalkan nama saya Kiki Fatmawati dengan NIM 857777442 UPBJJ Semarang. Di sini saya akan melaksanakan praktikum IPA yaitu tentang optik KP1 sifat cahaya. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan yaitu modul, alat tulis, cermin cembung, cermin cekung, cermin datar, busur, senter, laser, lilin sebagai sumber cahaya, sisir, penggaris, dan layar putih. Tujuan dari percobaan ini yaitu menjelaskan sifat-sifat cahaya, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, menentukan fokus cermin cekung, dan menentukan fokus lensa cembung. Langkah-langkah percobaan. Percobaan yang pertama yaitu pemantulan pada cermin datar. Pemantulan pada cermin datar adalah peristiwa ketika cahaya mengenai permukaan cermin yang rata dan halus, kemudian dipantulkan kembali dengan arah yang teratur. Langkah kedua, menyalakan lampu senter dan mengamati jalannya berkas cahaya sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Di sini dapat kita lihat sinar datang menuju permukaan cermin lalu dipantulkan kembali. Dengan menggunakan busur derajat, sudut datang dan sudut pantul dapat diukur dan terlihat bahwa keduanya memiliki besar yang sama. Langkah dalam pengamatan yaitu langkah pertama, menyusun lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar. Pada tahap ini, saya menyusun lampu senter dan celah cahaya yang dalam percobaan ini saya menggunakan sisir di depan cermin datar. Tujuannya adalah agar sinar yang mengenai cermin memiliki arah yang jelas, sehingga mudah diamati jalurnya. Perubahan arah sinar yang terjadi ketika menyentuh cermin merupakan dasar untuk memahami hukum pemantulan. Sedangkan susunan ini, berkas cahaya yang datang menuju cermin tampak lebih terfokus dan mudah diamati. Hal ini membuktikan bahwa sudut pantul dan sudut datang membentuk sudut yang sama besarnya terhadap garis normal. Jadi, kesimpulannya, sudut I sama dengan sudut R. Untuk memperjelas lintasan sinar datang dan sinar pantul, saya menggunakan laser dan mengarahkannya ke permukaan cermin datar dengan bantuan busur derajat yang diletakkan di depan cermin. Saya mengatur sudut datang I pada beberapa posisi, yaitu 90 derajat, 30 derajat, dan 60 derajat. Laser menghasilkan berkas cahaya yang lurus dan tipis, sehingga jalur sinar sebelum dan sesudah menyentuh cermin tampak jelas. Setelah diamati, ketika sudut datang I 90 derajat, diperoleh sudut pantul R juga 90 derajat. Ketika sudut datang I 60 derajat, diperoleh sudut pantul R juga 60 derajat. Dan ketika sudut datang I 30 derajat, diperoleh sudut pantul R juga 30 derajat. Sehingga dari ketiga percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa sudut datang I selalu sama dengan sudut pantul R, sesuai dengan hukum pemantulan cahaya. Percobaan yang kedua yaitu meletakkan sebuah benda. Dalam hal ini saya menggunakan lilin kecil di depan cermin datar dan mengamati bayangannya selama benda itu digeser-geserkan di depan cermin datar. Kemudian, saya akan mencatat bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar. Ketika saya meletakkan benda atau lilin di depan cermin datar, bayangan yang terbentuk adalah ukuran bayangan sama besar dengan bendanya. Bayangan tegak atau tidak terbalik. Bayangan bersifat maya atau tidak dapat ditangkap pada layar. Saat saya geser lilinnya, bayangannya pun ikut bergeser mengikuti benda aslinya. Dan ketika saya dekatkan, bayangan juga ikut mendekat. Ketika saya jauhkan, bayangan juga ikut menjauh. Lalu, ketika saya ukur menggunakan penggaris, jarak bayangan dari cermin sama dengan jarak benda dari cermin. Di sini jaraknya sama, yaitu 10 cm. Selain itu, bayangan mengalami lateral terbalik, artinya
sisi kiri dan kanan bayangan tertukar dengan benda aslinya. Dari pengamatan tersebut dapat disimpulkan bahwa sifat bayangan pada cermin datar adalah maya, tegak, sama besar, dan lateral terbalik, atau sisi kiri dan kanan bayangan tertukar dengan benda aslinya. Percobaan berikutnya yaitu pemantulan pada cermin cembung. Pemantulan pada cermin cembung adalah peristiwa ketika cahaya mengenai permukaan cermin yang melengkung keluar atau cembung dan dipantulkan kembali sehingga berkas cahaya menyebar. Ketika saya dekatkan cermin cembung ke lilin, cahaya tersebut akan dipantulkan dan sinar pantul akan menyebar. Bayangan pun selalu berada di belakang cermin. Dapat dilihat pada layar putih, cahaya tanpa menyebar, lalu ketika saya jauhkan cermin cembung, cahayanya menyebar makin luas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari pengamatan tersebut dapat disimpulkan sifat bayangan pada cermin cembung adalah maya, tegak, lebih kecil dari benda, dan selalu berada di belakang cermin. Selanjutnya, percobaan pada pemantulan pada cermin cekung. Pemantulan pada cermin cekung adalah peristiwa ketika cahaya mengenai permukaan cermin yang melengkung ke dalam atau cekung dan dipantulkan kembali sehingga berkas cahaya mengumpul. Ketika saya dekatkan cermin cekung ini di depan lilin, dapat terlihat bahwa cahayanya terkumpul dan terfokuskan pada satu titik. Hal ini dikarenakan cermin cekung mengumpulkan dan memfokuskan cahaya. Pada saat cermin didekatkan, terlihat bahwa sifat bayangan yang terbentuk adalah maya, tegak, dan diperbesar. Lalu, saat cermin dijauhkan, cahaya yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Kemudian, saat cermin cekung ada di tengah-tengah, bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Hingga dapat disimpulkan bahwa sifat bayangan pada cermin cekung dapat berbeda-beda, namun secara umum dapat bersifat maya, tegak, dan diperbesar jika benda berada di antara cermin dan titik fokus. Kemudian dapat bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar jika benda berada di antara fokus dan pusat kelengkungan. Dan dapat bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil jika benda berada di luar pusat kelengkungan.